bagi sebagian orang ketika menjalani satu hubungan, kayak gue misalnya jalani satu hubungan, terus gue memang udah nggak suka sama pasangan gue, terus gue selingkuh, tiba-tiba kalau misal gue bilang ke pasangan gue ini, kan lebih ke menjaga hati. Jadi kayak nggak berani langsung bilang gue udah. Jaga itu hati sampai kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu rambut potongan baru ya, rambut ya? Baru coy. Gila. Ini dalam rangka apa ya? Dalam rangka hari jadi jatuh cinta se-Jabodetabek. Kayak gue mengenang momentum aja sih masa lalu, zaman-zaman SD gue suka diponi gitu, Day. Kenapa bahas rambut sih? Balik lagi di Dokter Cinta episode kelima. Ya, episode kelima hari ini. Ini kita bakal review salak, teman-teman. Yes, salak ini terbuat dari salak yang bakal ditumbuhkan oleh salak sendiri. Makin nggak jelas. Kalau kalem sih, Day, kelihatannya kalem gitu, nggak marah-marah gitu. Biasanya kan suka marah-marah gitu. Enggak, siapa yang marah-marah? Gue tuh nggak suka marah-marah, Day. Oh, cuma kan bagi sebagian orang ketika nonton video lo kayaknya suka marah-marah gitu. Nggak ada marah-marah. Lo emang cara penyampaian lo kayak gitu kali ya? Mindset orang aja yang salah gitu. Cuma kalau gue suka update promonya yang bagian lo marah-marahnya tuh banyak yang komen, kok Dadai marah-marah mulu sih Kak? Kayak gitu. Enggak, sekarang gue tanya, definisi marah-marah itu menurut lo kayak gimana? Ya meluapkan emosi, kekesalan dengan cara nada keras bagi sebagian orang ya. Sama. Nah, gini. Dengan nada tinggi mungkin. Enggak lah, marah-marah itu orang marah-marah itu dia cenderung tidak suka dan apa sih yang intinya basicnya nggak jelas gitu, definisinya tuh nggak jelas gitu, dia tuh marah-marah gitu karena emosi doang. Kalau gua kan kayak semacam mengeluarkan pendapat gua aja, cuman nadanya tinggi gitu. Sekarang gini, ada satu orang lagi yang mengeluarkan pendapat sama dengan gua, tapi nadanya rendah, lembut gitu kayak Jusna mungkin. Hai teman-teman. Orang bakal bilang dia marah-marah nggak? Tergantung apa yang disampaikan. Nggak sama, kata-katanya sama kayak gua kemarin, tapi dengan Jusna yang bawain, dengan gaya Jusna, dengan nada yang tone rendah gitu. Apakah dia bakal dibilang marah-marah juga? Kemungkinan enggak sih. Berarti marah-marah itu karena nada tinggi. Kemungkinan iya juga. Tersesat. Orang. Mindset kalian itu tersesat. Hey, bentar. Sebelum tonton videonya, subscribe dulu dong, nyalain loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @silverstation18. Dengerin juga radio streaming kita di silverstationid.com/radio_streaming. Nah, tuh kan udah mulai marah-marah lagi. Kan enggak marah gua. Tapi kebenaran itu emang pahit sih, deh. Pilihannya antara dua nih. Lo mau hidup di kebenaran atau lo mau hidup di kebohongan gitu. Lo jangan menuntut kebenaran, tapi ketika lo disuguhkan dengan kebenaran, lo nggak sanggup gitu dengan kepahitannya. Karena kebenaran itu kan pahit. Betul. Jadi walaupun misalkan gue punya pasangan nih, terus gue udah nggak suka sama pasangan gue selingkuh, lebih baik gue membuka kebenaran itu, walaupun itu pahit. Iya, masa lo udah tahu gini, lo udah tahu dia selingkuh gitu, terus karena lo nggak mau dapat pahit, lo diem aja gitu seakan tidak terjadi apa-apa, Tapi kan Day, bagi sebagian orang ketika menjalani satu hubungan, kayak gue misalnya jalani satu hubungan, terus gue memang udah nggak suka sama pasangan gue, terus gue selingkuh, tiba-tiba kalau misal gue bilang ke pasangan gue ini, kan lebih ke menjaga hati. Jadi kayak nggak berani langsung bilang gue udah. Jaga itu hati sampai kiamat. Halo teman Silver, kabar gembira buat kamu yang baru memulai usaha ataupun yang sudah lama usaha tapi belum juga menciptakan personal branding usahamu. Aha! Silver Advertisement Agency solusinya. Bantu tingkatkan personal branding usahamu. Kami menyediakan jasa voice over, jasa foto produk, jasa pembuatan video iklan, dan masih banyak lagi. Yuk kerjasama bareng kami sekarang juga. Silver Advertisement Agency, sedikit bayarnya, banyak untungnya. Ngobrolin tentang patah hati yang nggak sembuh-sembuh.
Menurut Bapak tentang Nih, cara menyembuhkan hati paling ampuh. nah, ini Pak, Bagaimana Ditanya menurut kan, Bapak Penyembuhan. cara menyembuhkan Itu hati sakit yang hati paling sama ampuh? cewek kan? Obatnya itu cewek lagi. Oke. Jadi ketika kita kehilangan satu cewek, cari cewek yang lain. Nah, patah Oke. satu tumbuh 1000 itu laki-laki. Mantap ini nih. Apa sih optimis gitu kan? Bagus. Iya. tapi Pak Adi pernah sakit hati nggak? Kayak patah hati pernah nggak? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya? Semua cewek yang saya pacari mau semua sih soalnya. Jadi kenapa Anda memberikan tips gitu kan? Padahal belum ada. Belum pernah patah hati. Pak Adi ini belum pernah patah hati, Dai. Luar biasa. Tapi saya ngambil solusi seperti itu karena apa ya? Karena orang kalau misalnya cewek juga sakit hatinya sama cowok, pasti dia nyari cowok lagi. Oh, Seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Obatnya cowok lagi dia pasti Oke. larinya. Benar. Masuk akal, masuk logika. Tapi kan kalau misalnya ngomongin patah hati nih, Dai, ada juga bagi sebagian orang yang memang patah hati ini dia tuh nggak bisa sembuh gitu loh. Kayak galaunya itu terus berlarut gitu kan. Karena dunianya Itu sempit. faktor penyebabnya apa ya? Introvert mungkin sempit. Atau Trauma. cinta pertama kali gitu kan. Terlalu cinta gitu, terlalu berharap terhadap manusia. Terlalu berharap sama manusia, akhirnya dia susah gitu keluar dari zonanya itu gitu. Soalnya terlalu mencintai mungkin tadinya. Oh, iya. Padahal kan kita kan Kayaknya orang daripada mencintai lebih baik dicintai. Mau mengingat, jangankan itu mas manusia ya ketemunya gede. Selagi jiwa kita aja akan meninggalkan kita. Iya, Gitu. betul. Nah, Tadi seperti karena kurang apa, Pak Di? Hah? Kurang apa? kurang apa ya namanya? Kesadaran. Iya, Kesadaran, kurang kesadaran, kurang menyadari seperti itu Heeh. bahwa kita diciptakan itu emang berpasang-pasangan. Mm. Tapi kalaupun kita belum jodoh sama seseorang itu, meskipun udah di depan mata, bahkan udah digenggam, kalau kata Allahnya nggak ada izin nggak mungkin jadi. kayak ibaratnya jodoh itu ya kayak rejeki lah. Iya seperti itu. Duit dalam kantong aja Intinya bisa mah- hilang. Nah intinya mah begini aja. Mungkin kita lepas dari itu, Allah itu akan mencarikan yang lebih baik buat kita. Pasti. Jadi kalau misalnya pesan dari Pak Adi, kalau misalnya ada pemuda yang patah hatinya nggak sembuh-sembuh itu kayak gimana, Pak Adi? Istighfar yang banyak, Ya. perbaiki sholat, minta sama Allah yang terbaik, itu aja. Kalau yang patah hatinya di luar agama Islam gimana? sama aja dia juga punya Tuhan sendiri kan, sama aja punya keimanan masing-masing kan. Oh iya, balik lagi ke Tuhan ya. Iya, Benar. Biasa. iya. Itu nggak ada obat di dunia ini kan gitu tuh. Semua penyakit itu datangnya dari Allah. Heeh. Dan penyembuhannya juga mintanya ya ke Allah atau ke Tuhan ya kepercayaan masing-masing seperti itu. Benar. Betul. Atau kalau Anda bingung, Anda dengarkan saja lagu Opik gitu kan. Obat. Ya kan benar kan? Obat Benar. hati ada 5 perkara. Iya kan itu kan Ya. solusinya Iya, sebenarnya. benar. Iya. Sama bersyukur itu, syukuri yang ada. Pak Adi pengalaman nikah udah berapa kali ya? Alhamdulillah udah 7 kali. Udah 7 kali nih. Perawan semua. Tuh. Serius? Itu serius atau bercanda? Serius? Aduh, kita aja belum serius, kawin. Dai. Dia Kita belum belum. dia 7 kali loh nikah loh. Dia udah 7 kali, kita Itu belum gitu kan. Aduh, gimana Iya, itu? makanya Ada yang aneh dengan diri kita sendiri gitu. ledek saya kalau gitu Pak Adi. Ya, satu kemungkinan dia itu di dalam hatinya itu ya takut kalau jadi nggak kekasih makan atau apa, nggak keurusan seperti itu. Iya. Pada intinya kita harusnya kan berpikir positif aja. Benar. Bahwa saya ini laki-laki harus menunjukkan bahwa saya ini laki-laki. Kalau saya rumah tangga harus saya berusaha sekuat apapun untuk membina rumah tangga saya, membahagiakan keluarga saya, seperti itu. Ini udah jauh nih. Udah jauh nih Dai obrolannya. Itu. Ya Yang benar. penting kan tekadnya. Yang penting kan tekadnya gitu kan. Tapi kan orang Betul, seringkali Pak, orang tuh kan menilai kayak semacam mendahului lah pemikirannya gitu. Melihat Iya. laki-lakinya seperti ini kayak semacam udah kayak menerka-nerka nih gak bakal kok kayak gini gitu kan. Padahal kan kita belum tahu. Iya gitu kan? Iya. Kan istilahnya rencana Allah kan nggak tahu kita ya, rencana Tuhan itu nggak tahu sama kita ke depannya kayak apa kan. Nah, gitu. Sebenarnya Allah itu kan nggak mungkin menyengsarakan umatnya.
Dia mencari yang terbaik untuk umatnya sebetulnya. Tergantung kitanya aja menyikapinya seperti itu aja. Berarti sih. tugas kita berusaha gitu, Nah, mencari pasangan terbaik. Nah, gitu iya ya. seperti Kita tinggal itu. jalani. Nah, gitu. Kalaupun ada masalah kita komunikasikan. Ya, seperti itu. Itu mah jalannya aja seperti air mengalir. Tapi kan banyak nih Pak pemuda-pemuda sekarang yang misalkan dia pacaran, terus diselingkuhin, terus galaunya itu berlarut gitu. Nah, terus melakukan hal-hal konyol gitu. Ya, Bahkan ya, sampai ada yang bunuh diri. Gitu. Ya itu tanggapan kata Pak saya Adi itu gimana? dari tadi itu kurang menyadari siapa dirinya sendiri. Gitu. Bahkan kita dilahirkan pun kita sendiri nggak bawa apa-apa. Harus ingat ke situ lah. Apalagi pasangan kita cuma ketemu gede. Ya suatu saat kalau kata Allah nggak izin nggak berpisah ya harus berpisah. Jangankan yang belum menikah, yang sudah menikah aja kadang-kadang di usia tua udah menikah tapi bercerai di usia tua. Kadang-kadang jodoh juga dulu pacaran nggak ketemu mudanya. Gila udah punya anak banyak ketemu. Itu namanya jodoh. Curhat ini Anda. Jodoh kita. Ini curhat. Pengalaman hidup dia. Makanya 7 kali menikah gitu. Makanya kadang-kadang orang banyak CLBK kan. Iya benar. Pengalaman bersemi kembali seperti itu. Terima kasih Pak Adi. Oke, Sudah sama-sama. memberikan petuahnya. Oke. Selamat berjuang lah. Ini Dadai dari Banjarmasin. Beda. Dari perkataan Pak Adi tadi kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya anak muda zaman sekarang itu ribet. Ya, benar. Hidupnya Ribet. terlalu ribet sebenarnya. Gitu kan. Mungkin memang tapi gini deh, ada orang yang sakit hati gitu kan, terus kayak semacam mencak-mencak di sosial media, Tuhan itu nggak adil gitu kan, kayak semacam lu kayak gini sabar segala macam gitu kan. Kadang-kadang kan ketika kita menasehati seperti itu pun kita kadang-kadang dijudge gitu, nggak semudah itu, nggak segampang itu gitu, segala macam gitu. Mungkin lu ada ada pemikiran lain gitu kan sebelum mereka menuju ke sana, karena ya benar, gue juga meyakini kita sebagai muslim ya, yang kita sebagai muslim ya emang obat terbaik itu ya itu lagu Opik. Di situ kuncinya kan sudah ada jawabannya gitu. Betul, cuma tinggal kita prakteknya aja. Kalau misalnya ngomongin tentang cinta ya, itu ketika orang itu kan punya versinya masing-masing, ada ya. Kayak misalnya dia patah hati, terus dia jatuh cinta, dia mengalami pengalaman cintanya itu, otomatis versinya berbeda-beda lah gitu. Cuma bagi sebagian orang ada juga orang-orang yang bisa menyadari, kalau kata Pak Adi itu menyadari bahwa tujuan gue berpacaran ini untuk apa gitu. Kalau misalnya kita tarik lagi ke episode sebelumnya, lo bilang ada tujuan yang lebih jauh ketika kita mengenal lawan jenis kita gitu. Entah ke tujuan menikah gitu. Dan satu hal, ketika kita berupaya dan upaya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya jangan kecewa. Itu secara teori ya. Jangan kecewa secara teori. Tapi terkadang akan berbanding terbalik ketika kita mengalami secara realita gitu loh. Minimal perkenalkan dulu diri sendirinya, kenali dulu diri sendirinya, kata Pak Adi itu. Kayak gue nih ngapain sih gitu, gue untuk apa sih gitu, terus untuk apa sih gue pacaran gitu. Iya, lebih kalau lebih simpelnya lagi tuh kayak gini. Kalau lu meyakini bahwa kalau seorang muslim atau siapapun yang punya Tuhan gitu kan ya, yang meyakini punya Tuhan gitu kan, kalau lu meyakini Tuhan itu punya pilihan terbaik buat lu gitu, ya apapun yang terjadi di hidup lu nggak bakal pernah kecewa lagi. Betul. Tapi kalau misalnya lu ada nggak sih cerita atau cerita dalam waktu dekat ini, atau lo pernah ngalamin gitu, kayak misalnya temen lo yang emang menurut lo lebay banget sih lo gitu, lo udah nasehatin tapi dia sulit gitu, ada nggak sih yang lo? Banyak sih sebenarnya gitu kan. Ada yang sampai nggak makan berhari-hari gitu kan karena putus cinta doang gitu. Bahkan itu cuma putus, belum nemuin yang itu. Bukan putus cinta doang gitu, nggak nggak perceraian gitu, putus cinta doang, kuliahnya tersendat-sendat gitu kan. Wah, rusak aja. Sepertinya saya mengenal orang itu. Pokoknya kalau gue sih selalu ngingetin sih, jangan sampai ketika lo menjalani satu hubungan yang tadinya produktif menjadi tidak produktif, itu aja. Kayak ngerubah sikap dan aktivitas kita itu 360 derajat gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika lo menjalin sebuah hubungan dan lo lagi di dalam hubungan, jangan sampai lo berubah 360 derajat gitu. Karena harusnya ketika lo punya hubungan yang baru, lo happy dong di situ. Bukan malah terkekang. Betul, malah ada pendorong baru, penyemangat baru gitu. Bener. Ini nggak pacaran,
gabut, giliran pacaran gelisah. Iya. Maunya apa? Kalau kata Pak Adi itu tadi kurang bersyukur. Kurang bersyukur, bener banget ya. Sebenarnya lagi-lagi iya. yang namanya obrolan itu balik lagi ke pengalaman pribadi masing-masing gitu kan. Bener. Gue pernah ngelakuin ini, ya mudah-mudahan apapun yang pernah kita alami, kayak gue sama Dada yang pernah kita alami, itu bisa jadi apa ya? Sedikitnya sesuatu hal yang bisa diambil untuk kedepannya ketika lo mengalami kejadian yang sama gitu. Benar. Maksudnya kayak tadi. Walaupun sebenarnya gue rada-rada sedikit idealis gue tuh rada-rada sedikit bergejolak ketika podcast ini cuma dinamakan Dokter Cinta karena kayak mengikat gitu. Gue pernah dengar kayak mengikat dua orang. Yang pertama kata Deddy Corbuzier gitu. Kenapa podcast itu harus ada temanya gitu? Karena ketika ada tema, karena ketika ada tema, lu tuh nggak bisa keluar dari situ. Lu harus tetap di rules itu yang lu bikin gitu. Jadi kayak lu mengekang diri lu sendiri. Kayak kata Rocky Gerung gitu kan. Kayak elit-elit partai politik di luar sana gitu kan. Mereka kan nggak bisa mengambil keputusan yang di luar partai. Betul. Jadi kalau orang-orang partai berbicara tentang kebebasan itu bullshit gitu. Mereka aja mengekang diri mereka sendiri untuk tidak bisa berbuat bebas gitu. Kayak contoh mungkin partai ini mengeluarkan kebijakan kayak gini. Dia nggak bisa langsung nentang walaupun hati nuraninya nentang. Karena dia ingat posisi dia adalah sebagai salah satu orang partai tersebut. Kalau dia menentang pasti ada bakal gejolak yang lain gitu. Jadi otomatis dia tidak bebas untuk mengungkapkan apa yang ada di kepalanya dia gitu. Mengekang diri sendiri gitu. Jadi kalau ditanya kebebasan itu di mana gitu. Nah itu keluar sedikit ya lah. Iya kan? Iya benar. Gue juga kemarin sempat nonton juga si Chef Renata ya kalau nggak salah mau Deddy Corbuzier. Ya emang benar. Ketika kita dihadapkan dengan misalnya satu program atau satu konten, keluar dikit lah, satu program atau satu konten yang sekarang judulnya Dokter Cinta. Setelah gue menonton itu kayak kita berkutat dengan rules itu gitu. Lu mas dan cinta dan cinta. Oke, next episode 8 kita ganti namanya ngobrol. Oh tidak dong, tetap dengan Dokter Cinta. Tidak konsisten gitu kan. Tidak konsisten. Iya. Tetap dengan Dokter Cinta yang bakal memberikan tips-tips. Kalau tadi kita sedikit ngobrol tentang tips patah hati yang nggak sembuh-sembuh karena memang banyak banget pemuda-pemudi atau di era digital saat ini yang gua amatin ya, banyak orang-orang yang menurut gua lebay. Menurut gua lebay tanpa disadari. Lebay tanpa disadari dan cepat ke distract dengan hal-hal yang sekarang bertebaran di sosial media. Benar. Kayak misalnya pengalaman orang lain dijadikan seolah-olah itu pengalaman kita sendiri. Padahal nggak relate sama sekali. Tapi kan orang emang kayak gitu deh. Gitu. Dalam banyak hal orang emang kayak gitu. Orang mencari-cari apa sih kesamaan gitu. Kayak contoh perceraian gitu kan. Kenapa orang tuh suka banget lihat-lihat orang itu bercerai gitu, kayak perceraian itu jadi konten dan segala macam gitu. Ada dua. Yang pertama karena dia senang gitu. Oh ternyata bukan dirinya sendiri nih yang bercerai, ada yang lain gitu. Ada temennya nih gua. Oh iya. Iya. Kedua emang sengaja. Iya itu kan. Orang-orang tuh suka senang. Ya kemarin lagi bener. Sekarang memang lagi rame juga nih kayak perselingkuhan gitu. Kayak pelakor lagi naik lagi, kayak lagi up lagi gitu. Iya. Padahal sebenarnya kan pelakor kayak yang selingkuhan gitu tiap bulan juga ada. Cuma lebih ke siapa pelakunya. Sekarang kan era digital, kayak misalnya influencer lagi rame ya, itulah. Rame. Susah sih kalau perasaan sekarang susah ya. Kita juga sering berubah-ubah gitu kan. Apalagi kalau kita menyukai seseorang karena fisik dan segala macam gitu. Dan membuktikan dan melihat sangat susah sih. Kayak kita membuktikan bahwa kita tuh benar-benar tulus sama dia susah. Terus kita melihat pasangan kita tuh apakah dia senang sama kita tuh karena ini juga susah. Dua hal yang memang susah untuk dibuktikan karena hanya bisa dirasakan gitu. Dan kadang-kadang feeling kita ini salah. Betul. Karena cinta itu punya magic. Benar. Jadi kalau lu suatu saat nanti ketemu sama pasangan satu seorang lah gitu ya. Mungkin bagaimana cara lu? Ini gue nanya karena gue nggak tahu ya, gue belum punya jawabannya gitu. Gimana cara lu kayak semacam lu yakin sama dia dan lu yakin dia juga mau sama lu gitu, bukan hanya karena satu hal di diri lu. Lah kira-kira lah. Iya, semoga teman-teman bisa mengambil sesuatu dari podcast kita kali ini ya.
Yes. Dan Nanti next di episode selanjutnya kayaknya bakal ada guest star deh. amin. Kita bakal ngehadirin sosok bintang tamu yang Yep. bakal berbagi pengalamannya tentang lelaki-lelaki atau perempuan-perempuan yang suka mengganggu pasangan-pasangan orang lain. Aduh, tapi kalian kalau punya kalau kalian pengen berbagi juga boleh banget, boleh banget. Boleh banget. Eh Silakan. silakan ya. Kalian kirim kode pos ke ya enggak dong. Kalian hubungin Kirim Instagram. JN-nya bisa. Instagram bisa. Instagramnya itu @silverstation18 atau email di info@silverstation apa gitu. Gue lupa ini email yang baru nih. Nanti kita silverstation18@gmail.com. bikin Pokoknya polling ada mungkin. nanti. Nanti mungkin kita bikin polling ya buat teman-teman yang pengen ikut-ikutan aja nggak apa-apa. Kita bakal bahas bareng-bareng di sini ya. Betul. Oke. Thank you banget ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan Yes. yang tidak disengaja ataupun disengaja ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.